bisa berkumpul di Aula Pertemuan karena akan segera dilakukan PKS dan rapat persiapan penugasan BPPD. Baik, selamat. Baik, selamat siang semuanya. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Inspektur, Pak Kolim dan teman-teman dari DPKP, Pak Hengki dari Birukep, Bapak Ibu Irban, teman-teman sekalian, tim evaluator BPPD. Sekali lagi selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. Sebentar lagi kita akan mendapat pengarahan dari Bapak Inspektur dan juga dari Ibu Irban 1 terkait penugasan kita BPPD tahun 2024 terhadap LPPD Kabupaten Kota tahun 2023. Untuk mempersingkat waktu, kami silakan waktu kepada Bapak Inspektur untuk membuka. Silakan. Terima kasih. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman aktif dari BPKP, teman-teman dari Birokep, Busek, Bapak Ibu Irban, para pejabat fungsional, pejabat BPKP, Bapak Ibu semua yang saya hormati pula, terutama semuanya kita bisa bersyukur karena kita Tuhan maka jadwal yang kita rencanakan hari ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama, kami mohon nanti dari rapat ini bisa menyatukan persepsi, ada hal-hal yang perlu didiskusikan karena berdasarkan pengalaman terakhir bahwa hasil BPPD ini akan disampaikan ke kabupaten kota yang ditandatangani oleh Bapak Sekda. Kemarin format laporan kita sudah sama. Kemarin yang tahun kemarin Bapak Sekda menanyakan format sudah sama, tapi penyajiannya berbeda-beda. Sehingga rapat ini sangat penting. Penyajiannya terutama ada yang menarasikan, ada yang menceritakan melalui kolom dalam bentuk vertikal, ada yang menarasikan dalam bentuk kolom bentuk horizontal. Isinya sama, tetapi maksud saya dibuatkan satu standar yang sama agar memudahkan dalam kompilasi. Karena yang diminta adalah membicara kompilasi. Kalau misalkan Bapak Sekda mengarahkan untuk seluruh kabupaten kota, berarti dia membicara makro, sehingga hal-hal yang umum itu disepakati bersama. Terserah nanti berkembangnya baru secara mendetail, tapi minimal hal-hal umum, cara penyajiannya, strukturnya saya lihat kemarin sudah sama, struktur laporannya sama, tetapi isi di dalam cara penyajian masih berbeda-beda, sehingga masih membutuhkan 1-2 langkah bekerja lagi untuk saat kompilasi. Teman-teman yang kompilasi harus mengolah lagi, sehingga nanti silakan
dibicarakan bentuk modelnya minimal ada umum yang sama. Salah satu contoh kemarin seperti penyajian satu kabupaten ditanyakan dari Bapak Sekda, ada yang menyebut misalkan terkait dengan elemen ini menyajikan tentang hasil evaluasinya dan kendalanya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa elemen ini secara makro tidak menyelidiknya secara rinci, sehingga begitu dikompilasi agak kesulitan. Lapornya sudah diterima dengan baik, tetapi begitu dikompilasi yang teman-teman untuk menghasilkan secara umum belum maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, menyepakati terkait dengan timeline akhirnya, waktu penyelesaian, sehingga kemarin rapat di Sotis dengan tim dari pusat saat melakukan evaluasi masih ada beberapa kabupaten yang memberikan informasi atau data bahwa yang disajikan itu atau kita evaluasi itu belum melakukan konfirmasi klarifikasi secara baik. Padahal itu secara online ya. Mau dibilang kan sudah oke, dia sudah muat, sudah final. Beberapa hal yang kami sampaikan, nanti hal lainnya akan berkembang saat melakukan pelaksanaan evaluasi. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Ibu Rumah Satu silakan. Kok kemarin silakan dari Ibu Rumah Satu. Akan ada arahan dari Ibu Liban terkait beberapa hal. Nanti silakan Ibu Liban. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang untuk semua. Selamat datang untuk Bapak dan juga teman-teman di Ropen dan juga semua yang hadir. Pelaksanaan ini merupakan hal baru. Sudah kurang lebih tahun ini kita melakukannya secara online pada sistem informasi FPD. Sesuai dengan arahan Pak Inspektur tadi bahwa pekerjaan kita selama beberapa tahun sudah baik, tadi masih ada kekurangan yang perlu kita sepakat bersama. Untuk itu yang hari ini kami mengundang teman-teman semua untuk sama-sama mengikuti PKS yang akan dibawakan oleh Pak Bosko. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa SK tim daerah kami sudah membuatnya sampai saat ini masih di meja Pak Sekda untuk ditandatangani, tapi kami telah membuatnya terhitung beberapa Maret sebagai pedoman yang diberikan kepada kami. Sesuai dengan jadwal kalender yang kita sudah bagikan pada program SKP, pelaksanaannya pada bulan Juni. Tapi sesuai surat dari Kemendagri dimaksudkan bahwa batas untuk melakukan informasi laporan itu tanggal 21 Mei, sehingga kami sepakat untuk mempercepat. Mohon teman-teman jurnalis tolong menyampaikan PKP dan fakta integritas agar segera surat tugasnya diterbitkan. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya berikan kesempatan kepada Bosko untuk memberikan PKS. Kesempatan kami. Terima kasih teman-teman. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya langsung saja terkait penugasan kita pelaksanaan PPD ini mungkin berbeda sedikit karena kita sudah ikuti dari beberapa tahun yang sebelumnya. Kita
ada toleransi terkait pedoman dari Kemendagri, juga ada beberapa hal yang perlu kita lihat bersama. Mungkin saya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit kita lihat bersama-sama. Pertama terkait dasar hukum dan alasan pelaksanaan PPD, itu pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penggunaan pemerintah daerah. Kemudian pedoman pelaksanaan evaluasi penggunaan pemerintah daerah tahun 2024. Nah, untuk pedoman pelaksanaan PPD tahun 2024 ini kami menerima surat dari Kemendagri di awal Maret 2024 terkait dengan pedoman sebelumnya. Nah, pedoman yang kali ini lebih menekankan pada pelaksanaannya secara SDLPPD. Ini saya sudah rangkum di sini terkait pedoman untuk 2024. Kemudian pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai pasal 26 Kemendagri Nomor 18 Tahun 2020. Pertama, PPD dilaksanakan setiap tahun agar dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 bulan sejak batas akhirnya PPD. Kedua, PPD dilaksanakan tim nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan keputusan Menteri. Tiga, PPD Kabupaten Kota dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi berdasarkan penugasan dari Gubernur. Pelaksanaan PPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 8 yang membentuk tim daerah provinsi. Tim daerah sudah pasal 9 Permendagri Nomor 14 2020 kita baca dari Gubernur, Sekda, Direktur, Kepala Daerah, Akar BPKP, dan tim daerah provinsi dalam melakukan PPD melaksanakan pengukuran kinerja pemerintah daerah kabupaten kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintah kabupaten kota. Kemudian penyampaian laporan hasil pelaksanaan PPD kabupaten kota pada Gubernur dan tim nasional itu dilakukan validasi. Kemudian penyampaian hasil pelaksanaan PPD kepada pemerintah daerah kabupaten kota dan dievaluasi sebagai perubahan. Ini juga ada sanksi-sanksi sesuai pasal 12 Kemendagri. Kepala daerah yang telah menyampaikan PPD, ini ada sanksi juga kepala daerah yang menyampaikan PPD. Untuk dasar hukum pelaksanaan evaluasi menggunakan sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah itu juga tertuang dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Maksud dan tujuan SDLPPD. Maksud untuk memenuhi amanat pasal 11 dan 38, kemudian menerapkan teknologi informasi pada proses penyampaian dokumen laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, membangun database dan sistem pembinaan ekonomi daerah, membangun sistem informasi eksekutif kebijakan pembinaan ekonomi daerah. Tujuannya adalah terwujudnya proses pelaporan dan evaluasi terintegrasi, mudah, efektif, dan efisien, meningkatkan kualitas hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ketiga, terbangunnya sistem pengambilan kebijakan satu data, terwujudnya sistem kebijakan peningkatan kapasitas pemerintah daerah berbasis database dan integrasi, dan terwujudnya aktivitas koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ekonomi daerah. Manfaat pertama, penyampaian PPD provinsi kabupaten kota lebih cepat, kemudian penyederhanaan proses bisnis evaluasi. Hasil PPD dapat dijadikan pedoman untuk program kegiatan tahun berikutnya oleh pemerintah provinsi kabupaten kota. Terbangunnya database LPPD dan DPPD yang selanjutnya dapat diolah dan digunakan pada proses pengambilan kebijakan. Tersedianya data pemetaan capaian kinerja dan provinsi kabupaten kota. Nah, ini alternatif dalam sistem informasi layanan, sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang pertama, input data indikator kinerja uji makro dan pusat adalah output dan outcome yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini bagian PEM telah melakukan input data indikator kinerja uji. Yang kedua, mengupload eviden yang memperkuat keabsahan data IKK. Semua data per IKK dilakukan proses upload oleh bagian PEM di kabupaten kota. Kemudian dilakukan review, verifikasi dan pemilihan dokumen dasar dilakukan oleh APID Kabupaten Kota. Yang keempat,
monitoring dan supervisi oleh Timnas. Jadi Timnas dari Kemendagri melaksanakan monitoring dan supervisi terhadap hasil review yang dilakukan oleh kami. Berikut dilakukan pemutahiran data dan dividen hasil dari monitoring tadi. Maka tim penyusun LPPD Kabupaten Kota melaksanakan pemutahiran data dan bukti dulu. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi secara elektronik LPPD yang dilakukan oleh tim evaluator satu, pengugasan satu untuk melakukan evaluasi secara elektronik. Dan hasilnya adalah penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh tim nasional. Dengan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh tim daerah dilakukan validasi, kemudian penilaian dan perankingan oleh tim nasional yang kemudian. Pelaksanaan PPPD tahun 2024 sesuai pedoman yang disampaikan dari Kemendagri bahwa untuk pelaksanaan PPPD terhadap PPPD Kabupaten Kota itu dilaksanakan 1 April sampai dengan 31 Mei. Sementara kalau kita tahun baru itu dilaksanakan di bulan Juni. Ini dilakukan di bulan April. Sementara untuk validasi hasil PPPD oleh tim daerah sendiri, informasi yang kami dapatkan adalah dilaksanakan pada 7 Juni. Sementara hasil dari evaluasi kita ini paling lambat tanggal 31 Mei penyampaian hasil PPPD 22 Kabupaten Kota harus sudah diserahkan harus sudah selesai dan berita acaranya disampaikan ke tim nasional untuk dilakukan validasi tanggal 7 Juni. Kita akan validasi. Kita masuk ke hak akses aplikasi SLPPD tim daerah provinsi. Pertama pembentukan Timda Provinsi berdasarkan istilah Gubernur, kemudian Sekda Provinsi berkoordinasi dengan Dirjen Oda, kemudian Kepala KKP tadi meminta akses kepada Sekda Provinsi dan kemudian Timda melakukan PPPD. Untuk aksesnya ini password dan usernya masih sama seperti kali. Nah, di sini untuk masuk ke SLPPD nanti saya akan mempraktekkan. Di sini login sudah masuk login, nanti kita bisa sama-sama saya mempraktekkan. Untuk akses masuk itu menggunakan username 19 provinsi dan seterusnya. Nanti kita coba masuk di aplikasinya. Kemudian untuk kompilasi Irwan 1 mendapat tugas sebagai kompilasi hasil PPPD 22 Kabupaten Kota. Hubungannya saya sendiri dan IBC ya, paling lambat tanggal 31 Mei kita sudah menerima output dari penugasan ini, yaitu berita acara dan melakukan catatan hasil evaluasi beserta tugas kerja. Mungkin saya akan mencoba mempraktekkan di SLPPD. Untuk website yang kita gunakan menggunakan ini Google Chrome. Nanti di paduan pedomannya akan saya share. Kita masuk dari lppd.kemendagri.go.id. Sama seperti tahun lalu semuanya 19 provinsi NTB. Kemudian paspornya izin masuk 2020. Terus kemudian pemilihan tahun 2023. Kita masukkan kode. Tampilan dashboard awal seperti ini. Kita masuk di IKK ini ada monitoring IKK sama ada evaluasi Timnas dan Timda. Nah, monitoring IKK ini dilakukan oleh Timnas. Sementara kita proses berjalan EPPD, Timnas melakukan monitoring juga terkait hasil dari kita. Nah, sekarang kita masuk di evaluasi Timda, evaluasi IKK Timda. Kita mulai dari evaluasi IKK makro. Di evaluasi IKK makro kita pilih provinsi Nusa Tenggara Timur, kabupaten ini sesuai kabupaten penugasan. Saya contohnya Kabupaten Belu. Kemudian kita klik tampilkan. Nah, di sini semua IKK untuk semua item raya IKK ini telah ditampilkan semua dalam SLPPD.
Ini yang pertama contoh seperti IKK Makro Indeks Pembangunan Manusia. Di sini kita lihat status review APIP. Ini APIP bukan nomor review untuk Kabupaten Bedul, statusnya oke. Sementara kita nanti di status tidak. Ini contoh saja, kita masuk di input catatan. Nah di sini kita harus melihat bukti dulu, bukti fisik dari contoh indeks pembangunan manusia. Di sini laju kinerja capaian kinerja 63,83. Itulah bukti fisik, bukti data dukung. Di sini rekapan capaian kinerja makro ini nanti 63,83, perubahan persentasenya 0,9. Di sini juga terlihat bahwa ada bukti tata pimpinan, SAP, dan lain kita lihat semuanya. Nah, dari 63,83 dengan hasil 0,965 kita sandingkan di sini 3,3 dan 0,95. Kita catatan di daerah data dukung telah memadai. Ini kita oke. Kalau misalkan terjadi perubahan lainnya, kita masukkan lagi di catatan. Terus kita bisa melihat histori perubahan. Nah, histori perubahan yang kita pakai. Jika ada memang catatan perbaikan, maka setelah selesai kita melakukan analisis terkait semua IKK ini, maka tim penyusun EPBD Kabupaten harus langsung melakukan perbaikan sehingga terbaca di histori perubahan. Jadi tidak menunggu sampai yang selesai. Ini IKK makro ada 6. Sekarang kita coba masuk di IKK outcome. Ini di IKK outcome terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan tentang pilihan. Jadi ini ada banget, ada sekitar puluhan. Nah, di sini juga sama. Ini yang sudah warna merahnya artinya yang sudah dilakukan analisis oleh tim evaluator. Contohnya di IKK nomor 1 pendidikan nomor 1 itu jumlah anak usia 5 sampai 6 tahun yang sudah tamat atau sudah belajar di satuan PAUD itu 5259 pembilang keluar penyebut. Nah, ini kita juga melihat bahwa bukti pembilang penyebut ini juga harus ada. Kita lihat dulu. Di sini ditampilkan data dukung rekapan pendidikan untuk IKK ini sudah ditampilkan nilainya, tapi harus tetap ada rinciannya. Nah, rinciannya kita cek. Di sini pembilang 5.259 jumlah usia 5 tahun dan penyebutnya adalah jumlah anak usia 5 tahun keseluruhan pada Kabupaten Banten 8.606. Rinciannya inilah yang diakui. Pada pengalaman tahun lalu banyak kabupaten yang hanya menggunakan rekapan seperti ini. Pada saat validasi oleh tim nasional ini dianggap tidak sah, dianggap belum. Di sini mereka belum menampilkan rinciannya. Nah, inilah yang kita makan waktunya di sini. Jadi setiap IKK kita harus cek karena cukup banyak sekali. Mungkin sama seperti yang tahun sebelumnya, pada saat dalam penugasan satu kabupaten ada 3 anggota atau 4 anggota, tapi langsung dibagi berurusan. Karena ini semua pasoknya ini sama. Jadi pada saat si A mengerjakan yang pendidikan, si B bisa langsung mengerjakan kesehatan, kemudian juga yang lainnya bisa langsung mengerjakan untuk meminimalisir waktu, karena ini dari satu di bagian transparansi dan partisipasi publik. Nah, kemudian di tahun ini pun juga sudah dilakukan evaluasi terkait IKK output, di mana IKK output tahun lalu di sistem di SPPD belum ditampilkan. Tahun ini sudah ada di IKK output. IKK output ini juga sangat banyak sekali. Ini saya tambahkan IKK output. IKK output tahun dulu. Nah, IKK output itu pun sama di catatan, tapi ini memang sangat banyak sekali. Dibanding IKK outcome tadi, dia ada sekitar ratusan IKK. Nah, ini proses kerjanya juga sama.
melihat bukti evidence, kemudian memberi catatan. Kemudian setelah kita menyelesaikan ini semua, kita bisa memantau hasil yang sebenarnya tim nasional juga bisa melihat, kita juga bisa memantau itu di monitoring IKK, monitoring IKK. Ini sudah bisa kita lihat tadi yang status rekomendasi, kemudian ada strukturan itu sudah bisa dilihat di 126 IKK, 126 IKK terisi, yang tidak terisi 0, dan kemudian dengan status rekomendasi ya berarti sudah di IKK sudah dilakukan rekomendasi, sementara yang lain belum. Nah kemudian kita masuk di fitur berita acara. Setelah selesai semua dilakukan analisis per IKK tadi, dibuatkan berita acara. Nanti contoh berita acara ada, contoh Kabupaten Alor ini kita mengupload dari yang contoh untuk berita acara atau berita acara untuk pemaparan secara teknis pelaksanaan IPPD. Baik. Saya kira itu intinya kami patuh dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kolek, Bapak Ibu sekalian. Dengan berakhirnya penyampaian dari Pak Kolek, maka berakhir pula kegiatan kita. Sekali lagi terima kasih. Semoga tanggal 20 kita terima dalam bentuk laporan lagi ya Bapak Ibu. Kita ketemu lagi. Baik, terima kasih. Selamat siang. Shalom. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat.